Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Jamaah salat subuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di pagi subuh ini Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang mulia, salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan banyak rahmat dan kebaikan kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah rahimakumullah, salah satu nama negeri akhirat Allah sebutkan dengan nama Yaumut Taghabun, hari ketertipuan. Lebih tepatnya adalah Yaumut Taghabun itu adalah hari keterkejutan. Kenapa disebut dengan keterkejutan? Karena memang akan banyak sekali kejutan-kejutan yang akan Allah perlihatkan kepada manusia. Baik itu keterkejutan yang sifatnya menakutkan maupun keterkejutan yang sifatnya menggembirakan. Ya, taghabun itu bisa bermakna menyingkap semua hakikat, di mana ada orang-orang yang merasa beruntung tapi kemudian menjadi bangkrut. Namun ada juga orang-orang yang awalnya merasa takut lalu kemudian terkejut karena Allah memberikan begitu banyak kebaikan. Salah satu di antara yang membuat seorang mukmin terkejut adalah seorang bapak yang merasa amalnya biasa, seorang bapak yang merasa ibadahnya ala kadarnya, tapi diperlihatkan oleh Allah sebuah gunungan pahala yang sangat istimewa. Begitu besar gunungan pahala tadi, dan dia diberi derajat kedudukan yang tinggi, sehingga dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, anna li hadza?" Ya Allah, dari mana saya mendapatkan ini semuanya? Dia merasa sholatnya biasa, sedekahnya juga gak seberapa, apalagi sholat sunnah ataupun puasanya. Tapi kenapa kemudian Allah berikan dia begitu banyak limpahan pahala? Maka Allah kemudian mengatakan, bistighfari waladikalaka. Wahai fulan, hambaku, kamu mendapatkan ini semua karena setelah engkau meninggal dunia, anakmu yang laki dan perempuan semua soleh dan solehah tiap hari tak pernah putus untuk memohonkan ampun buatmu. Jadi ada satu kebahagiaan indah di negeri akhirat bagi orang-orang beriman. Apa itu? Kebahagiaan seorang anak yang nanti akan dikatrol kedudukannya di akhirat karena orang tuanya yang soleh, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka masuk surga Aden bersama siapa? Bersama orang-orang soleh dari bapaknya, anak dan istrinya. Jadi seorang anak akan mendapatkan kedudukan istimewa karena kesolehan orang tuanya. Dan ini merupakan bentuk pengagungan Allah kepada hamba yang beriman, sehingga anaknya kemudian disamakan derajatnya dengan orang tua. Ya, ini kalau mau dibuat logika, kira-kira misalnya anak seorang presiden, anak seorang gubernur, anak seorang kiai yang kemudian
Sebutlah dia datang ke sebuah majelis, begitu panitia tahu ini anaknya Pak Kiai, mesti dikasih tempat istimewa walaupun masih kecil, walaupun nggak punya prestasi apa-apa. Nah ini di akhirat juga begitu. Anak seorang ahlul jannah mendapatkan jannah yang sama dengan bapaknya walaupun amalan dia nggak ada apa-apanya. Sebaliknya ada orang tua yang mendapatkan derajat istimewa walaupun amalannya biasa-biasa gara-gara anaknya. Ya, ini diantara rahmat dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kedudukan yang sangat istimewa kepada anak maupun kepada orang tua. Jadi saling apa namanya, saling mengatur. Ya. Nah pada hadis yang kita bahas ini adalah orang tua yang kemudian diangkat derajatnya gara-gara sang anak selalu memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya. Bistighfari waladikalaka. Kamu mendapatkan ini semua karena setelah kamu meninggal dunia anakmu tak pernah putus untuk memohonkan ampun. Nah permohonan ampun yang seperti apa? Termuat dalam Al-Quran doa anak soleh, di mana Rasulullah SAW mengatakan idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Kalau anak Adam meninggal dunia terputus semua amalnya kecuali yang 3. Salah satunya adalah wa waladun sholih yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Bentuknya seperti apa doanya? Ya doa yang seperti kita ketahui, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini ada beberapa poin untuk memahami bagaimana seorang bapak nanti berpeluang mendapatkan derajat tinggi karena permohonan ampun sang anak. Pertama, bahwa Rasul menyebutkan yang berdoa adalah anak soleh. Jadi syarat si bapak mendapatkan ampunan dan derajat tinggi kalau yang berdoa adalah anaknya yang soleh. Kalau anaknya durhaka, anaknya jahat, anaknya ahli maksiat, anaknya ini adalah apalagi anaknya orang kafir, maka walaupun sang anak berdoa memohon ampun kepada Allah buat orang tuanya, itu nggak masuk di dalam janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasul mengatakan waladun soleh, anak yang soleh. Kalau ada seorang bapak yang anaknya koruptor, penjahat, pemabuk, pezina, walaupun tiap hari dia Rabbighfirli wali walidayya, itu nggak tembus. Karena yang dijanjikan adalah waladun soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat apa yang diminta oleh sang anak. Nomor 1, dia memohonkan ampun buat dirinya dulu. Disinilah keajaiban istighfar. Ketika seorang hamba sudah diampuni Allah dosa-dosanya, maka doanya menjadi mustajab. Ya, istighfar ini adalah sebuah upaya untuk membersihkan semua penyebab kegagalan atau ketidaklancaran. Ya, dengan istighfar dosa orang diampuni. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwa dampak dari istighfar ini kemudian apa? Dia akan terbebas dari penghalang untuk masuk jannah. Nggak ada yang lebih bermanfaat di akhirat bagi seorang hamba daripada istighfar yang telah dia ucapkan. Ya. Sehingga dosanya diampuni dulu, baru kemudian doanya menjadi mustajab. Maka sebelum kita berdoa, dimulai daripada istighfar tadi. Setelah kemudian anak tadi berdoa, memohon ampun buat dirinya, baru kemudian dia menyebut yang ketiga, wali walidayya. Nah di sini ada poin penting ketika Allah menyebut kata-kata wali walidayya. Kenapa sang anak tidak berdoa Rabbighfirli wali abawayya? Ya. Kemarin sudah kita singgung tentang perbedaan walid dengan abun. Tapi pada hadis ini saya akan sebutkan sisi yang lain. Kalau kemarin kita berbicara walid itu identik dengan ibu dulu baru bapak, sedangkan abun itu bapak dulu baru ibu. Ya, kalau Rasul mengatakan fa abawahu berarti bapaknya dulu yang kena dosa baru ibunya. Sedangkan kalau anak berdoa, anak soleh yang berdoa, yang dapat adalah ibunya dulu baru bapak. Maka walid menurut para ulama adalah orang tua ideologis. Ya, orang tua yang mengajarkan walid ini lebih identik dengan murabbi. Bapak itu bisa untuk siapa saja. Ya, baik itu langsung maupun tidak langsung secara nasab. Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, Nabi Adam dijuluki
Abul Bashar. Bahkan antum nggak punya anak pun bisa disebut Abu apa itu bisa, gitu ya. Misalnya karena antum terkenal sebagai pedagang buku dipanggil Abul Kutub misalnya. Karena Anda terkenal sebagai seorang arsitek, insinyur, maka disebut dengan Abu yang dinisbatkan kepada hal tadi. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha nggak punya anak, tapi dijuluki dengan Ummu Abdillah, gitu kan? Ya, dia bisa dinisbatkan kepada yang sangat jauh sekali. Tetapi kalau Walid ini adalah hubungan langsung, sehingga kata-kata Walid identik dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya tarbiyah, bukan material. Contoh, ya, dalam hal ini kalau seorang dalam hadis ini kan disebutkan wali-walidayah. Kenapa kemudian dia mendapatkan permohonan ampun dari anaknya? Kalimat berikutnya berbunyi kama robbayani. Jadi kalau walid identik dengan tarbiyah. Seorang bapak yang mentarbiyah dia baru bisa disebut walid. Kalau cuman kita ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, itu abun. Ya. Dalilnya apa? Di antaranya kisah Nabi Musa ketika bertemu dengan Khidir lalu diajak untuk masuk ke sebuah gedung yang runtuh, maka di situ Nabi Khidir menyingkap rahasianya. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini, ya, wa kana abuhuma. Di situ Khidir mengatakan wa kana abuhuma, dan bapaknya. Dan para mufasir mengatakan bahwa ini bukan bapak kandung, tapi apa? Bapak kakek yang ketujuh. Jadi nggak ketemu sama cucunya, cuman dia mewariskan harta warisan yang tertimbun di reruntuhan. Maka seorang kakek yang ketujuh sekalipun dia disebut sebagai bapak daripada cucunya tadi. Dan dia nggak pernah mentarbiyah, dia menyimpan harta yang kemudian dimanfaatkan oleh cucunya yang ketujuh tadi. Jadi begini kira-kira, ya. Kalau kita ini kerjaannya cuman ngasih makan, ngasih minum, memberi pakaian, ngasih tempat tinggal, maka status kita baru abi dan umi. Ya. Tapi kalau kita kemudian mengajari dia iman Islam, mengajari Quran, mengajari sunnah, mengajari zikir, mengajari doa, mengajari istighfar, baru kita disebut sebagai walid dan walidai dan walidah, yang disebut dengan walidayah. Pertanyaannya, dalam keseharian kita lebih banyak menjadi abi atau menjadi walid? Prakteknya kita lebih sering sekedar menjadi abi umi daripada menjadi walid dan walidah. Bahkan dalam praktek yang ekstrim, tak sedikit para bapak dan ibu ini menyerahkan peran walidnya kepada lembaga pendidikan. Ya, dia tugasnya mencari rezeki, kemudian dibayarkan SPP-nya ke pondok. Tugas mengajarkan iman Islam, tugas mengajarkan Quran Sunnah diserahkan kepada orang. Bahasa kasarnya di-outsourcingkan, gitu Pak. Ya. Nah ini menjadi muhasabah buat kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa doa yang akan dimintakan anak kita adalah wali walidayah, bukan wali abawayah. Ya. Nah, ada yang komplain, Ustadz, saya itu cari rezeki banting tulang, peras keringat itu untuk bisa menyekolahkan anak saya supaya dia kenal Islam, supaya dia kenal Quran Sunnah, supaya dia paham syariat. Ya, maka kita katakan ya jelas itu bagian daripada ikhtiar kita menjadi walid buat anak-anak kita. Tapi ada syarat dan ketentuan Pak. Sejauh mana kita terlibat. Kalau kita naruh anak di pondok cuman titip pasrah bongkoan, nengok nggak pernah, SPP nggak dibayar, uang pangkal minta keringanan total. Singkat cerita peran kita hanya nitip anak. Setelah itu tidak punya keterlibatan apa-apa. Saya khawatir semua pahala dan kebaikan kita diborong oleh ketua yayasan sama ustadz-ustadznya, gitu loh. Karena apa? Kita nggak modal apa-apa, kita cuma modal nitipin anak tadi.
Dan di situ peran walidnya nggak kelihatan. Ya, jadi ini jamaah yang dirahmati Allah, pada tingkat yang minimal saya ingin mengatakan kalau bisa jangan sampai anak kita hafal Al-Fatihah diajari sama guru TK-nya, guru TPQ-nya, ustadz-ustadzahnya. Jangan sampai anak kita bisa mengucapkan bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah gara-gara diajari oleh gurunya. Kenapa? Besok anak kita mau makan baca bismillah yang dapat pahala ustadzahnya. Anak kita baca alhamdulillah yang dapat pahala guru TPQ-nya. Anak kita sholat baca Al-Fatihah yang dapat pahala guru di sekolahnya. Terus kita cuman kebagian royalti sisa karena bayar SPP tiap bulan kepada lembaga tadi. Nah kalau yang ilmu-ilmu lainnya yang sudah mulai berat-berat, it's okay. Tapi yang minimalis, yang itu tiap hari pasti akan dibaca oleh anak-anak kita. Kalau bisa 100% kita yang menjadi pemiliknya, tidak berbagi kepada yang lainnya. Jadi mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan zikir-zikir yang tadi kita sebutkan menjadi tugas sang ibu. Ya, tugas sang ibu untuk mengajarkan sehingga dia mendapatkan efek daripada Rabbik firli wali walidayya. Begitu juga ketika kita memerankan diri sebagai abi dan umi karena memberikan hal-hal yang sifatnya materi. Kita ngasih makan, maka ketika kita ngasih makan ngajari bismillah. Ketika kita memberikan pakaian itu juga demikian. Saat kita ajak mereka jalan-jalan, ini kalau abi umi itu misalnya ngajak anak ke pantai, ke laut, yang diucapkan apa? Mungkin kalimat-kalimat gaya-gaya alay ya. Wow, amazing gitu ya. Tapi kalau Anda ingin menjadi walid waliday, yang diucapkan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Jadi kaitkan semua aktivitas anak-anak kita tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian di situ kita mendapatkan gelar walid bagi anak-anak kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini poin pokok yang membedakan kedua orang tua dengan sekedar ayah bunda. Bahwa kedua orang tua dalam makna walidayya, birrul walidain, bukan birrul abawain, ya. Karena memang sangat berbeda antara bapak ibu yang menjadi walidain dengan bapak ibu yang sekedar abawain. Ya. Nah, bagaimana kalau kemudian kita lebih banyak memerankan diri sebagai abawain? Maka banyaklah berdoa kebaikan buat mereka yang secara tidak langsung memerankan diri sebagai walidaini bagi anak-anak kita, supaya kemudian kita bisa berserikat pahala pada mereka. Jadi kalau ada di antara kita yang diuji Allah bukan orang alim, nggak banyak ilmu, sehingga dari sejak kecil anak kita dititipkan kepada guru sekolah, guru TPA, guru TPQ, banyak-banyaklah mendoakan kebaikan buat para guru. Nah yang paling nggak benar, ya mungkin kalimat kasarnya kurang ngajar adalah wong anaknya diajari sholat kok malah gurunya malah dipenjara. Ini kan waras nggak kira-kira nih Pak? Ya sangat tidak waras nih kalau kayak begini. Ya, sang anak diajari oleh guru yang mengambil tugas utama dari sang bapak ibu tadi. Kemudian justru gurunya yang mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Ini double nanti dosanya Pak. Sudah nggak memerankan diri sebagai walid, tambah menghalangi orang lain untuk menjadi walid bagi anak-anaknya. Ya. Kemudian ada satu kalimat yang menarik untuk kita renungkan. Di situ doanya berbunyi kama robbayani shogiro. Saya ingin ingatkan kepada pasangan-pasangan muda yang anaknya masih balita. Inilah kesempatan yang Allah bukakan kepada Anda. Apa? Kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa di mata Allah kelak. Jadi begini, kalimatnya adalah kama robbayani shogiro, sebagaimana kedua orang tuaku memberikan pendidikan kepadaku di waktu kecil. Kadang-kadang kama robbayani itu sering diterjemahkan sebagaimana mereka mengasihiku, padahal bukan Pak.
Kama rabbayani itu artinya sebagaimana keduanya memberikan tarbiyah kepadaku. Ya. Nah, seperti apa bentuk pendidikan di waktu kecil? Bapak Ibu sekalian, rasa cinta dan kasih sayang kita kepada anak yang masih kecil berbeda dengan rasa cinta kita ketika anak itu sudah mulai tumbuh dewasa. Coba kita perhatikan, seorang bapak yang diperlakukan kasar oleh anaknya yang usia 2 tahun, 3 tahun misalnya. Anda marah nggak kira-kira kalau anak 2 tahun, 3 tahun tuh ngomong sama bapaknya gini, Abi nakal, Abi jahat, Abi pergi, Abi nggak boleh di sini. Anda marah nggak Pak? Enggak. Coba bayangkan kalau yang ngomong anak 17 tahun. Pasti kita akan emosi. Betapa luar biasanya rasa cinta yang Allah titipkan kepada bapak dan ibu untuk anak-anak yang masih kecil. Anak kita jalan, nendang gelas pecah, numpahkan minuman, ngotori karpet. Ada kita marah? Enggak. Kita ambil tubuhnya, kita periksa kakinya, ada yang terluka atau tidak. Kita abaikan itu tumpahan yang ada di karpet. Kita tetap memilih kosakata yang tepat buat anak. Ya, anak Anda umur 3 tahun buka laci lemari ngambil duit 200.000. Apa komentar Anda, Pak? Ada nggak Bapak yang komentar, oh ini bakat copet ini kayaknya? Enggak. Tetap kita memilih kata-kata yang Masya Allah, anak Abi kok pintar sekali gitu ya. Kesalahan, kenakalan dan hal-hal yang itu kalau dilakukan oleh orang dewasa itu menyakitkan. Tapi ketika dilakukan oleh anak kecil, rasa kasih sayang kita yang membuat kita tetap menggendong dia. Orang tua mau pergi, nyiapin anak-anaknya, udah dimandiin rapi, bersih, wangi, jalan-jalan keluar, main di selokan, kotor lagi. Ya, Anda marah? Enggak Pak. Tetap kita gendong, kita ganti, kita mandiin, kita rapikan lagi. Terbayang enggak? Ya, kalau besok kita di akhirat, dosa dan kemaksiatan kita banyak. Kemudian Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan anak kita waktu kecil tadi. Jadi kira-kira begini, kalau ada seorang bapak menyaksikan anaknya melakukan kenakalan-kenakalan berulang-ulang dan anak kecil sulit untuk tobat. Janji ya jangan bohong ya, iya besok diulang lagi. Janji ya jangan nakal ya, besok diulang lagi. Janji ya jangan rebutan lagi ya, besok diulang lagi. Tapi tetap bapak dan ibunya menggendong dia, menyayangi dia, memeluk dia, mencium dia. Ya, maka orang tua yang seperti ini besok di akhirat akan mendapatkan perlakuan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika hamba tadi menyesali dosa-dosanya, tapi mengulang lagi, menyesali lagi, diulang lagi, tobat lagi, diulang lagi. Kata Allah, nggak apa-apa, sini. Kemudian kita mendapatkan kasih sayang, ya, pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu hanya berlaku bagi orang tua yang sabar. Ya, tapi kalau Anda menghadapi anak kecil yang nakal, main jewer, main sentil, main pukul, main hardik, ya, berbuat kesalahan, orang tuanya bersikap kasar, maka di akhirat itulah perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, orang tua yang membuat anaknya menderita kesakitan, menghadapi luka, besok dia akan mendapatkan perilaku yang sama. Karena ini klausul doanya itu kama rabbayani. Perlakuan Allah kepada dia berbanding lurus dengan perlakuan dia kepada anaknya yang masih kecil. Maka beruntung buat ibu-ibu yang diuji Allah punya anak 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, renteng-renteng begitu dan mampu bersabar. Tapi untuk mampu menjadi ibu yang sabar itu harus dapat suplai kebaikan dari sang suami. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka disinilah bapak dan ibu kemudian harus saling support ketika mereka mengantarkan anak-anaknya. Nah, poin yang kedua, hari ini kita berada pada realita di mana kehidupan anak-anak kita tidak sama dengan kehidupan kita. Sudah kita singgung bahwa zaman kita berbeda dengan zaman anak kita. Maka begini, pada dasarnya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak kita itu di atas fitrah. Anak kita itu bertauhid. Anak kita itu ahli ibadah. Anak kita ini soleh dan solehah. Yang membuat anak tadi nakal, yang membuat anak kita tadi jahat, itu adalah
perilaku orang tuanya. Ya, maka tanggung jawab orang tua untuk menjaga kelurusan anak ini adalah tanggung jawab yang sifatnya permanen. Tapi ada ilustrasi yang barangkali mudah untuk kita pahami tentang perbedaan karakter anak-anak kita hari ini dengan generasi kita ketika waktu kecil. Jadi begini Bapak Ibu, saya menggambarkan bahwa fase pendidikan orang tua kita kepada kita ini mirip seperti kalau pohon-pohonan itu seperti pohon singkong atau tanaman jagung, di mana sang petani tidak membutuhkan perawatan yang ekstra. Tanah yang digunakan untuk menanam adalah tanah yang subur, gembur dan berlimpah kebutuhan airnya. Sehingga tugas petani tadi cukup memotong batang singkong tadi, lalu menancapkannya dengan cara yang benar, lalu kemudian setelah itu ditinggal, 6 bulan kemudian hasil panennya itu menyenangkan. Itu karakter generasi kita Pak. Bayangin zaman saya kecil, mungkin bapak-bapak waktu kecil disekolahkan itu jalan kaki, ke pondok gak diantar, ya. Bahkan ada orang tua yang sampai 6 tahun gak pernah nengok anaknya. Anaknya pulang belum tentu setahun sekali, tapi begitu lulus jadi calon kiai. Itu generasi kita Pak, ya. Jadi sekolah gak diantar, berangkat ke pondok gak ditemenin, urusan administrasi mandiri, belum tentu 3 bulan sekali dapat surat, belum tentu setengah tahun sekali pulang, belum tentu 4 bulan sekali ditelepon, tapi lulus sudah jadi calon kiai. Lah anak-anak kita tuh nggak demikian Pak. Ujian yang daftarin bapak dan ibunya, ya. Berangkat ke pondok pesantren diantar 1 elf sama keluarganya. Proses administrasi yang ngurus bapak dan ibunya. Bayar SPP, bayar uang pangkal, cari lemari, cari kamar anak, ibunya ikut ambil bagian. Sebelum pulang, sang ibu masih sempat menatakan lemari anaknya, memastikan semua isinya lengkap cukup untuk sekian pekan atau bulan ke depan. Sebelum pulang, anaknya minta dianterin dulu mampir warung makan, ya, sambil berpesan minggu depan ditengok loh, gitu ya. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, pekan depan sudah dikirimi jajan, 2 pekan berikutnya sudah minta ditelepon, bulan depan sudah liburan Jumat keluar pulang. Apa yang terjadi? Hasilnya setahun 3 kali pindah pondok, gitu ya. Ya Allah lele, kamu tuh maunya apa toh, gitu loh, ya. Jadi saya menggambarkan generasi, kalau generasi kita itu seperti tanaman singkong para petani, anak-anak kita itu mirip seperti tabu lampot yang menggiurkan. Bapak Ibu pernah ngelihat tanaman tabu lampot yang ada di dalam pot, kemudian tinggi 1 meter sudah keluar buahnya, dijual di tepi jalan, ya, kita pasti tergoda untuk membelinya. Apa yang terjadi ketika pohon tadi kemudian kita pindahkan ke rumah kita tanam di samping rumah kita? Kira-kira bulan depan jadi apa? Rata-rata mati semua itu pohon. Pertanyaannya, yang salah yang jual apa yang beli? Ya, yang beli Pak, nggak ngerti karakternya, nggak ngerti tabiatnya, nggak ngerti bagaimana cara merawatnya, nggak ngerti pupuk apa yang dibutuhkannya. Anak zaman kita berbeda dengan anak pada zaman waktu kita kecil, macam kayak gitu. Ya, nah disinilah tantangan berat orang tua untuk menjaga fitrah anak. Ini ngerawat anak zaman sekarang ini istimewa sekali. Tapi kalau jadi, oh, luar biasa, ya. Bagaimana duren pendek segini sudah berbuah, gitu kan? Nah, kalau zaman kita kan kudu tinggi sekian meter dulu, kudu sekian tahun dulu baru kemudian panen. Nah sekarang generasi anak-anak kita, masya Allah, kecil-kecil sudah jago dakwah, sudah bikin konten, sudah bikin jadi YouTuber, kecil-kecil sudah bisa jadi selebgram. Itu kalau kemudian diarahkan pada kebaikan, pahala berlimpah bagi kedua orang tuanya. Ya, lihat anak-anak kecil yang bisa mengumroh dan menghajikan bapaknya karena mendapatkan penghargaan tahfidzul Quran di usia 7 tahun misalnya. Lihat orang tua yang namanya harum, ya, karena anak-anaknya berprestasi dalam pendidikan agama. Itu kan nggak pernah didapatkan oleh mbah-mbah kita, walaupun kita punya prestasi kayak begitu waktu kecil. Maka ini di satu sisi sangat menyenangkan, tapi di sisi lain juga mengkhawatirkan. Kalau kita nggak ngerti bagaimana cara merawatnya, maka pohon-pohon tadi yang kita pindahkan ke samping rumah kita
hitungan pekan atau bulan itu mungkin sudah mati semuanya. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat penting sekali bagi orang tua dalam hal ini untuk memahami. Saya pernah diskusi dengan seorang psikolog, bisa nggak sih anak kita itu dikerasi sebagaimana dulu waktu kita kecil, ya, nakal disabet pakai ikat pinggang. Saya teringat waktu orang tua menasihati, kamu tuh nggak pernah bapak pukul loh. Kamu ngerti nggak dulu, bapakmu nek nakal diikat di pohon mangga yang penuh dengan semut rangrang. Ya, mbahmu itu kalau, tapi generasi kayak gitu jadinya hebat-hebat Pak, kan gitu ya. Nah ini agak berbeda, maka beliau mengatakan nggak bisa Ustaz. Ya, asupan anak kita tuh berbeda dengan asupan waktu kita kecil. Baik itu asupan otaknya maupun asupan perutnya. Ya, asupan perutnya kita tahu bagaimana makanan kita, makanan generasi yang lahir tahun 50, 60, 70 dengan generasi anak-anak sekarang. Itu dari sisi makanan yang dikonsumsi saja berbeda. Kemudian kalau kita kecil itu guru kita itu hanya bapak dan ibu kita, serta bapak dan ibu guru kita di sekolah. Anak-anak kita hari ini adalah gurunya dari seluruh penjuru dunia. Ya, semua negara yang membuat konten-konten di media sosial itu adalah guru anak-anak kita. Mereka mendapatkan ilmu dari begitu banyak yang orang dari banyak cara yang orang tuanya kaget, anaknya bisa begini, bisa begitu dan seterusnya. Ya, maka kalau mereka kemudian dikerasi, ya hasilnya sebagaimana yang kita saksikan, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, atau sebaliknya orang tua yang kemudian begitu mudah untuk melampiaskan emosi dan kemarahannya. Ya, maka Bapak Ibu dan dirahmati Allah, disinilah peran penting daripada tarbiyah yang diberikan Bapak Ibu kepada anak-anak yang masih kecil. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, terutama kepada ibunda. Rasul bersabda, wanita yang diuji Allah dengan anak-anak yang nakal, rewel, merepotkan, fa'ahsana ilaihinna, tapi dia tetap bersikap profesional, bersikap ihsan kepada mereka, kunna lahum sitron yaumal qiyamati minan nar, maka anak-anak itu akan menjadi benteng api neraka bagi bapak dan ibunya di akhirat kelak. Ya, buat pasangan muda, Anda bersabar melewati fase anak-anak yang seakan-akan nggak selesai untuk menimpakan ujian. Ya, kalau anak-anak kita yang kecil 1 sampai 7 tahun itu capeknya cuma di badan Pak, capek gendong, capek nyuapi, capek ngeloni, capek nganter, capek ngajak bermain. Ya, nanti kalau sudah 8 sampai 14 tahun yang capek itu di sini, pikiran kita sudah mulai punya keinginan yang aneh-aneh, sudah mulai punya geng dan kelompok, sudah mulai punya sedikit bibit-bibit pemberontakan. Tapi besok kalau udah 15 sampai 21, 7 tahun ketiga, yang sakit di sini. Ya, Anda akan banyak ngelus dada ngelihat perilaku anak kita. Ya, maka lebih baik kita capek di badan pada 7 tahun pertama supaya besok kita tidak terlalu repot pada 7 tahun kedua dan ketiga. Masa kecil ini begitu sangat membekas bagi sang anak ketika dia mendapatkan limpahan curahan kasih sayang kedua orang tuanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah fenomena antalidal amatu rabbataha, seorang ibu yang melahirkan tuannya, ibu budak melahirkan tuannya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa fenomena akhir zaman ini ada yang bermakna kiasan, tapi ada yang bermakna hakiki. Kalau yang hakiki adalah seorang ibu budak yang kemudian dia menikah dengan tuan merdeka, maka anaknya tadi ikut bapaknya, sang ibu budak, sang anak merdeka. Atau dalam sebuah peperangan ketika seorang ibu ditawan oleh musuh, kemudian sang anak masih kecil, lalu 20 tahun kemudian anaknya ini menjadi dewasa, lalu berperang lagi melawan musuhnya tadi,
lalu berhasil mengalahkan musuh dan mendapatkan tawanan, ternyata di antara tawanannya adalah ibunya sendiri. Ini yang disebut dengan seorang budak yang melahirkan tuannya. Tapi ini tidak terlalu relevan dengan keadaan kita. Yang paling relevan adalah makna majazinya, di mana banyak anak yang memerankan diri seperti raja dengan memperlakukan ibunya seperti budak yang hina. Bagaimana fenomena anak-anak yang memaksa orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya, sementara orang tua dalam kondisi yang sangat menderita. Kita dengar kisah seorang anak yang membakar rumah orang tuanya gara-gara minta dibelikan motor kemudian gak dikasih. Ada lagi yang sempat viral kemarin, anaknya minta motor RE King atau apa gitu ya. Pokoknya motor-motor kelas anak-anak yang keren-keren itu Pak, yang agak mahal. Dibelikan Hondanya dibanting, padahal itu di depan dealernya. Ya, komentar netizen itu macam-macam. Nah ini fenomena seperti ini di antara yang perlu dikhawatirkan. Ini bisa terjadi karena pada 7 tahun pertama ini orang tua mengabaikan untuk memberikan cara mencintai dengan baik dan benar. Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu Wa Taala, perlu diketahui dalam doa tadi bahwa kebutuhan kita kepada doa orang tua kita lebih mendesak daripada kebutuhan anak kita kepada kita. Jadi begini, doa orang tua sangat mustajab. Banyak anak yang meminta orang tuanya mendoakan ketika dia masih muda. Anak kita mau sekolah, anak kita mau kuliah, anak kita mau cari pekerjaan. Bapak Ibu bisa hitung, kalau anak-anak kita yang bujangan tadi datang kepada kita dan minta, Pak doain ya, Bu doain ya. Biasanya doa yang diminta apa? Ya nggak jauh-jauh dari itu Pak. Minta supaya ujiannya berhasil, minta supaya lamarannya diterima, minta supaya berhasil masuk ke perusahaan atau perguruan tinggi dan sebagainya. Nah begitu kita sudah berumah tangga, lebih kompleks nggak masalahnya? Problem ekonomi, problem anak kita, problem dengan mertua, problem ini itu dan sebagainya. Dengan kata lain, kebutuhan kita untuk didoakan oleh bapak dan ibu kita di saat kita sudah berumah tangga jauh lebih mendesak daripada kebutuhan kita ketika masih bujangan atau masih muda. Ya, maka jangan sampai di usia kita yang kayak begini, terutama buat kita yang masih punya ibu bapak yang tersisa, harus selalu minta kepada orang tua kita doa mereka. Sebab apa? Mustajabnya doa mereka ini sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan rumah tangga kita. Jangan pernah malu dan gengsi datang kepada ibu kita, Bu doain putunya, cucunya, maksudnya anak kita supaya begini-begini dan sebagainya. Doain semoga istri saya bisa sabar, doakan hubungan saya dengan mertua baik dan lancar. Ini seorang istri minta doa dari orang tuanya, seorang suami juga minta doa dari orang tuanya. Maka birrul walidain ini berlangsung sampai ketika kita tua sekalipun. Maka buat mereka yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih hadirnya bapak dan ibu dalam kehidupan mereka, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jangan pernah merasa bosan ya. Karena memang fenomena sekarang begini Pak. Seorang anak muda, maksudnya keluarga muda, itu lebih ikhlas mengeluarkan uangnya buat ikut seminar jutaan rupiah di kota sebelah daripada menengok orang tuanya di kampung sebelah. Ya, seorang anak merasa enteng mengeluarkan uang buat ini, buat itu, buat ono, tetapi dia berat untuk kemudian membelokkan anggaran tersebut buat orang tuanya. Ya, maka sebagai penutup, Rasul SAW mengatakan bahwa silaturahmi ini akan memanjangkan usia dan memberkahkan rezeki. Tapi yang dimaksud Rasulullah silaturahmi itu bukan kunjungan ke rumah orang kaya, kunjungan ke rumah ustadz, kunjungan ke rumah calon donatur, bukan Pak. Yang dimaksud silaturahmi adalah berkunjung ke kerabat terdekat, terkhusus bapak dan ibu.
Secara logika, silaturahmi yang seperti ini ngabisin biaya. Ya tidak? Ngabisin waktu, tenaga dan biaya. Kita kunjungan mesti bawa ini itu, belum tentu pulang nanti mendapatkan langsung balasan dunia. Tapi inilah silaturahmi yang betul-betul dijanjikan akan memberkahkan usia dan harta kita. Mungkin gak kelihatan, penampakannya ngabisin harta, tapi hakikat dan hadiahnya itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Mereka, ya, keluarga atau anak yang rajin untuk bersilaturahmi, baik itu dalam bentuk sowan kepada orang tua, birrul walidain, maupun kepada kerabat-kerabatnya, inilah yang dijamin rezekinya akan membaik, usianya akan diberkahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian barangkali kajian pagi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa membimbing anak-anak kita sehingga besok kita di akhirat termasuk yang akan mendapatkan kejutan dari efek doa anak-anak kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.